Kita coba untuk login ya teman-teman. Nah, untuk login terlebih dahulu. Nah, jadi untuk tampilannya selanjutnya kita akan diberikan opsi kita bisa menggunakan login menggunakan akun apa saja ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang sudah memiliki akun kita bisa untuk melakukan login. Jika belum, kita bisa melakukan sync up ini sendiri ya teman-teman. Nah, misalkan kita menggunakan daftar terlebih dahulu. Kita hanya tinggal memilih akunnya saja ya teman-teman jika sudah ada di website kita sendiri maupun di Chrome. Nah, kita bisa melakukan skip ya teman-teman. Jadi biar kita bisa masuk langsung. Nah, jadi untuk tampilan di klik cam yang selanjutnya adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita langsung saja untuk klik create ini untuk membuat video. Nih. Nah, untuk tampilan yang selanjutnya adalah seperti ini ya teman-teman. Perlu diperhatikan untuk di sini sudah ada penjelasannya ya teman-teman, drag and drop media to the timeline. Jadi kita di sini tuh untuk difokuskan maupun diberikan instruksi untuk drag and drop media. Misalkan saja kita buka untuk video ya teman-teman. Misalkan kita drag and drop ke timeline dulu terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal drop ke sini. Ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini merupakan tampilan maupun preview dari video yang akan nantinya kita edit. Dan yang namanya timeline itu ya ini teman-teman yang di bawah ini yang ada tulisan waktu ini. Kalau kita geser-geser, ini kan waktunya yang berubah. Itulah yang dinamakan dengan timeline seperti itu. Dan kemudian hal-hal yang dapat kita pahami dari sini adalah terutama dari tools-toolsnya itu sendiri teman-teman. Nah, kita langsung saja ya teman-teman untuk melakukannya implementasi. Misalkan ini kita yang simbol gunting ini adalah cut teman-teman. Misalkan kita melakukan cut ya terlebih dahulu. Ini kita bisa menggunakan shortcut yaitu split S maupun kita bisa secara manual mengarahkannya. Misalkan kita ingin cut itu di bagian ini, kita bisa melakukan sini. Nah, ini kan sudah terpotong teman-teman. Jadi caranya cut adalah mudah sekali ya, seperti itu. Misalkan kita ulangi sekali lagi. Jadi caranya untuk cut itu kita arahkan di bagian mana dulu teman-teman. Misalkan di sini kita tinggal ini saja klik. Ini sudah terpotong. Nah, untuk yang selanjutnya video yang cut ini kita mau apakan seperti itu. Apakah mungkin kita ingin langsung hapus saja, misalkan kita hapus ya atau hilangkanlah di bagian yang kita tidak inginkan. Kita bisa menggesernya kembali seperti ini. Yang kemudian atau mungkin bisa kita lakukan seperti ini yang sudah kita cut tadi. Kita berikan efek ya teman-teman. Misalkan blast color ini bisa kita sesuaikan. Nah, untuk tampilan previewnya juga kita perhatikan ya teman-teman. Apakah ada perubahan? Nah, ini juga bisa kita lihat. Kita sesuaikan saja terkait dengan hal ini. Adjust color ini adalah menyesuaikan dengan tampilan maupun display dari video kita nantinya pas ketika kita sudah ekspor ya teman-teman. Seperti itu. Yang kemudian di sini ada filter. Nah, jadi filter ini ya seperti layaknya filter pada umumnya, contohnya seperti di Instagram yang kita bisa gunakan. Misalkan caranya penggunaannya ya kita klik saja teman-teman. Kita klik saja lalu sudah berubah seperti itu cara penggunaannya ya mudah ya teman-teman, masih bisa dipahami ya. Kemudian untuk ini adalah sebagai untuk keterahannya teman-teman. Jadi seperti itu.
dan untuk speed. Nah, di sini kalau untuk membuat video-video yang mungkin slow, kita misalkan yang bagian yang sudah terpotong ini tadi ya guys ya. Ini kita klik speed, misalkan slow. Dan di sini terlebih dahulu kita bandingkan sebelum diedit dan sesudah. Misalkan kita putar dulu ya di previous ini. Speednya sekian. Ini sudah kita berikan efek slow tadi, dan misalkan tanpa efek slow, kita balikan ke normal seperti ini. Kita klik lagi. Nah, akan biasa teman-teman. Dan yang perlu kita ketahui ketika slow tadi, ini timelinenya menjadi panjang teman-teman, karena slow ya jelas dengan pastinya itu menambah durasi waktunya karena kita perlambat ya, seperti itu. Nah, dan itu sebaliknya ketika kita melakukan percepatan di sini yang sudah kita akan, misalkan kita berikan speed fast di sini, dan ini juga sama, mau slow dan fast ini kita bisa sesuaikan guys teman-teman. Fast ini sesuai dengan keinginan saja teman-teman, misalkan fast di sini. Ini juga bisa kita atur-atur teman-teman untuk kecepatannya sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan kita seperti itu. Untuk tools-toolsnya seperti itu. Yang kemudian untuk layout, misalkan ini untuk size-nya ya teman-teman, video yang kita inginkan. Nah, ini untuk posisinya, kita mengatur posisi video itu sendiri. Ini kecil, ini besar. Jadi penempatannya maupun dengan ukuran juga kita bisa untuk setup ya teman-teman, untuk mengaturnya juga seperti itu. Lalu untuk transform ini ada auto fit. Maksudnya ini untuk meresize saja ya teman-teman. Jadi seperti itu. Yang kemudian ini untuk flip ini untuk membalikan seperti itu. Nah, ini untuk rotasi ya teman-teman, rotasi seperti itu. Jadi untuk pemahaman tools-toolsnya adalah seperti itu. Dan untuk audio di sini ini mengatur mengenai audio yang volumenya teman-teman. Untuk mengatur volume di sini ya letaknya, ini bisa kita atur untuk lebih tinggi lagi. Jadi kita dengarkan untuk secara normalnya ya guys, ya teman-teman. Ini bisa kita atur sendiri di bagian audio ini seperti itu. Dan yang kemudian untuk yang selanjutnya di pemahaman yang kali ini dengan tools editing Flipcam ini yang memungkinkan kita untuk edit online, ini kita juga memungkinkan untuk input audio teman-teman. Untuk input audio juga masih tetap sama, kita drag and drop ya teman-teman. Dan kebetulan maaf untuk di di audio saya belum punya. Mungkin ya intinya tata caranya sama teman-teman, tinggal di drag and drop saja seperti itu. Dan ketika untuk misalkan menambahkan teks, kita juga bisa menambahkan ya teman-teman. Misalkan tambahkan terlebih dahulu. Make it go. Nah, nanti di sini sudah ada title-nya di sini ya teman-teman. Sudah ada tulisannya. Gitu. Ini kita bisa ngeditnya di sini di teks, bagian teks. Misalkan di sini watermark gitu ya, misalkan watermark. Ini sudah ada di sini ya teman-teman, untuk teksnya sendiri seperti itu. Lalu untuk penjelasan yang selanjutnya adalah mengenai ya ini untuk tools yang your media, ya ini media apa
apa saja yang sudah kita input tadi gitu. Untuk record dan create ini ada screen dan kamera recording seperti itu. Untuk template ini juga kita sudah disediakan template ya teman-teman. Di sini juga template-templatenya bisa kita pakai. Itu teman-teman, template-nya sudah ada semua, musik dan SFX. Nah, ini kita bisa menambahkan teman-teman, tinggal di drag and drop tadi seperti ini. Misalkan ini kita tambahkan. Nah, ini sudah menambahkannya di timeline. Sedangkan jika ingin menambahkan audio sendiri, ya itu tadi teman-teman, kita harus drag and drop media ataupun audio seperti tadi, seperti pas waktu kita menambahkan klip video seperti itu. Jadi caranya cukup mudah ya teman-teman. Dan audio ini tentunya juga bisa kita edit sendiri. Misalkan kita cut di bagian mana ya teman-teman, itu juga memungkinkan sekali begitu. Jadi kurang lebih untuk tata caranya adalah seperti itu. Misalkan kita mau edit ya audionya, kita harus klik dulu. Misalkan yang ingin kita edit audio, kalau yang kita edit audio kita harus klik dulu, kalau yang video harus kita klik terlebih dahulu. Jadi menyesuaikan dengan apa yang ingin kita edit, sebetulnya seperti itu. Misalkan kita cut, nah sama. Jadi untuk implementasinya pun sama teman-teman dengan yang video sebelumnya, seperti itu. Jadi untuk grafik ini ya kita bisa menambahkan seperti stiker seperti itu, kita tahu sendiri. Itu juga caranya sama, kita tinggal add timeline seperti itu. Nah, untuk transition seperti ini ya teman-teman, untuk transition. Jadi untuk aplikasi Clipcam ini sendiri, bentar. Nah, untuk aplikasi Clipcam ini sendiri juga menyediakan tools yaitu timeline, di mana kita juga bisa untuk menambahkannya di video kita. Misalkan kita langsung saja ya teman-teman untuk transisinya. Kalau untuk bagian cut seperti ini kan, kalau di dua video yang berbeda itu jelas pasti kan cutnya maupun potongannya itu pasti kelihatan sekali lah. Jadi untuk meminimalisir itu ya, atau memaksimalkannya ya dengan ini teman-teman, untuk transition. Misalkan kita tambahkan saja ya teman-teman sini, lalu kita lihat sini. Itu. Ini karena memang di video yang sama, makanya itu untuk efeknya tidak begitu kelihatan. Namun kalau untuk di video yang berbeda itu pasti akan nampak sekali perbedaannya seperti itu. Selanjutnya misalkan apa ya, kita pakai yang transition ini ya teman-teman, transition sudah cari kita misalkan kasih sini biar kelihatan ya teman-teman video previewsnya. Untuk langkah yang terakhir adalah kita melakukan ekspor ketika video yang sudah kita edit itu dirasa sudah cukup ya teman-teman, maupun sudah selesai. Oke, untuk caranya langsung saja ini kita klik ekspor. Nah, kalau untuk yang kualitas yang tinggi itu biasanya harus subscription, kalau enggak akunnya agar menjadi pro terlebih dahulu, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kualitas yang 480 ini ya kualitas yang baik ya. Kalau yang sangat baik ya 720, ditambah lagi ya 1080 yang sudah benar-benar HD bahkan ultra ya guys ya. Jadi seperti itu. Jadi kita klik 480, lalu ini kita tunggu sampai ini benar-benar selesai. Untuk apa? Kalau istilahnya itu renderingnya teman-teman. Untuk rendering kita tunggu sampai ini selesai